Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, kemarahan yang memancar dari lubuk hatiku yang paling dalam adalah salah, itu harus menjadi kemarahan yang jauh melebihi kemarahan. Dikelilingi oleh musuh, prajurit bayangan terus-menerus dihancurkan dan dibuat ulang. Meskipun tampaknya kemampuan regeneratif ini tidak terbatas di permukaan, Cheng Jinwoo, yang juga dapat menggunakan kemampuan ini, mengetahuinya dengan sangat baik. Hanya sejauh kekuatan sihir memungkinkan. Setelah mana habis, itu tidak dapat dibuat ulang. Shadow Soldiers tidak bisa lagi digunakan. Kekuatan magis raja yang tak berdasar tampaknya akan segera habis. Raja menatap prajurit perak di langit, dan menoleh ke belakang. Kudanya menginjak tanah dengan keras. Pertempuran berlangsung sengit. Mayat menumpuk di pegunungan, dan darah mengalir ke sungai. Percikan yang disebut perang berkobar, melahap semua bentuk kehidupan di tanah ini. Namun, pertempuran tragis ini secara bertahap akan segera berakhir. Tidak banyak yang selamat yang tersisa di medan perang. Penguasa, yang tetap diam sepanjang pertempuran, menebas dan membunuh dua kesatria yang berdiri di depannya, dan berdiri di depan iblis berpakaian kasar yang bersandar di batu. Meskipun lawannya mengenakan helm, sang raja mengenali iblis di depannya. Perang dengan orang-orang ini bisa diakhiri hari ini. Mengapa kamu mengkhianatiku? Setan, yang tanpa daya menundukkan kepalanya, perlahan mengangkat kepalanya. Setan yang terluka parah sangat sulit untuk pulih. Setan itu membuat suara terputus-putus dari helm. Sungguh, sayang sekali. Anda bisa saja mengakhiri hidup Anda hari ini. Tanya raja dengan muram. Saya bertanya mengapa. Hahaha satu. Setan itu tertawa sampai bahunya bergetar, lalu dia mengangkat kepalanya. Saya tidak tahu mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang dikatakannya sama sekali. Mungkinkah aku salah dengar? Salah. Pria di sisi lain mengatakan sesuatu, tetapi dia masih bingung. Tapi raja sepertinya mengerti kata-kata pihak lain, dan mencengkeram leher pihak lain. Ahem. Setan yang dicengkeram lehernya mengerang kesakitan. Tepukan. Kekuatan raja begitu besar sehingga baju besi iblis yang melilit tubuhnya runtuh. Tapi iblis itu tetap bersikeras mengatakan apa yang ingin dia katakan. AMP, is AMP. Engah. Ibu jari penguasa tenggelam ke tenggorokan iblis. Batuk ha? Setan itu memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, Cheng Jinwoo dan iblis bertopeng itu saling memandang. Kok bisa? Terkejut, Cheng Jinwoo dengan cepat melepaskan tangannya. Ledakan. Setan yang mati itu roboh tanpa daya ke tanah. Mustahil. Jelas di mana dia pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Tapi ini sama sekali tidak mungkin. Dia mulai goyah. Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya, dan setelah dengan hati-hati mendekati iblis itu, dia melepas helmnya. Setan itu masih menjaga mata yang dimilikinya dalam hidup. Bagaimana mungkin melupakan tampilan ini? Helm di tangan Cheng Jinwoo jatuh dengan keras. Ledakan. Mata bulatnya penuh amarah. Ini adalah tampilan yang pernah saya lihat di puncak Castlevania di masa lalu. Raja Iblis. Balan. Setelah menyadari hal ini, Cheng Jinwoo menemukan hal lain yang sangat aneh. Lengan, kaki, tungkai dan dada terbungkus baju besi hitam. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, saya sebenarnya mengendarai tubuh raja. Plop, plop, plop. Detak jantung yang keras secara bertahap menghantam kepala. Cheng Jinwoo meletakkan tangannya di dada kirinya. Plop, plop, plop. Wajah Cheng Jinwoo dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mengapa saya tidak tahu sampai sekarang? Sejak dia meninggalkan kuil hidup-hidup, dia terus mendengar detak jantungnya yang keras. Tapi dia tidak pernah peduli. Tangan kanan Cheng Jinwoo gemetar, dan dia menggerakkan tangannya ke kanan lagi. Di sana, ia juga merasakan pasang surut kekerasan. Satu di sebelah kiri. Satu di sebelah kanan. Plop, plop. Di dalam tubuh Cheng Jinwoo, dua jantung berdetak bersamaan. Tepat ketika dia menundukkan kepalanya karena terkejut, dia melihat 4 bayangan yang tumbuh secara bertahap menekan dari atasnya.
Dia buru-buru melihat ke atas. Di atas kepalanya, 4 malaikat dengan 6 sayap perlahan terbang ke bawah. Disinilah memori retrospektif berakhir. Gemerincing. Diiringi dengan bunyi bip mekanis, mata menjadi gelap gulita lagi. Saat kesadaran berangsur-angsur memudar, suara wanita yang jelas terdengar di telinga lagi. Kebangkitan data berakhir. Bab 161 tamu tak diundang. Untuk membiarkan pemimpin guild yang mewakili negara H menangani portal tingkat C? Ketika dia pertama kali menerima kontak dari kepala bagian Wu Zhenze, Cui Zongin sedang tidak dalam mood yang baik. Memikirkan pembunuhan berlebihan, dia memikirkan apakah akan mengirim beberapa pemburu tingkat tinggi selain dia untuk membentuk tim penyerang. Tapi setelah mendengar penjelasan selanjutnya, dia harus bertindak. Hunter Seong Jinwoo memasuki ruang bawah tanah ganda. Dungyeon ganda saja sudah cukup untuk menarik minat dirinya sendiri, apalagi Seong Jinwoo Hunter. Setelah mendengar situasi ini, beberapa pemimpin serikat, tidak, pemburu apa yang bisa tetap acuh tak acuh? Karena kepala bagian Wu Zhenze mengatakan bahwa waktunya sangat mendesak, Cui Zongin segera menolak pertarungan tim yang akan dimulai, dan memanggil para pemburu elit. Asosiasi telah meminta dukungan kami, dan kami harus mengambil tindakan dari situasi tersebut. Berdasarkan pengalaman masa lalu, para pemburu yang merasa bahwa apa yang dikatakan ketua benar-benar luar biasa mulai menimbulkan keributan. Tak perlu dikatakan, penting untuk membuat perusahaan Hunter menyerahkan ruang bawah tanah level di depannya. Tetapi para pemburu menerima laporan cepat belum lama ini bahwa kota bawah tanah di negara itu telah lepas kendali. Apa masalahnya? Itu adalah seorang wanita yang merupakan wakil pemimpin guild dan yang statusnya berada di urutan kedua setelah Cui Zongin. Cui Zongin memandang Cha Hein. Aku mendengar bahwa penjara bawah tanah ganda ditemukan di penjara bawah tanah tingkat C. Ruang bawah tanah ganda? Cha Hein merasa sedikit bingung. Tentu saja dia tahu betapa langkanya ruang bawah tanah ganda. Ada juga penjara bawah tanah di dalam penjara bawah tanah, jadi ini sepertinya tidak sering terjadi. Tapi sekarang ini hanya penjara bawah tanah ganda di penjara bawah tanah tingkat C, dan perusahaan pemburu akan dikirim? Ini agak sulit dimengerti. Sambil membuat persiapan, Cui Zongin menjelaskan kepada Cha Hein yang kebingungan. Saya mendengar bahwa Hunter Cheng Jinwoo tampaknya bertarung dengan binatang ajaib di penjara bawah tanah ganda. Kepala bagian Wu Zhenze, yang tidak panik, sangat ketakutan sehingga dia pertama kali meminta dukungan guild. Pemburu mobil, ada apa salah denganmu? Baru saat itulah Cui Zongin melihat perubahan mendadak di mata Cha Hein. Tidak ada apa-apa. Itu bagus. Seharusnya tidak ada masalah dengan kata-kata Cheng Hunter. Ayo pergi dan lihat dulu. Cha Hein mengangguk. Pemburu lain yang mendengarkan pembicaraan bos juga mempercepat persiapan mereka. Yang disebut persiapan adalah berulang kali mengkonfirmasi senjata yang akan digunakan dalam pertempuran tim, menghitung lagi, dan mengkonfirmasi personel yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran tim. Sama sekali tidak ada ruang untuk kelalaian dalam prosedur ini. Pemburu yang merupakan pemimpin tim sedang menghitung jumlah orang. Sepertinya ada yang hilang. Baru saja dia selesai berbicara, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. Berbalik, pihak lain menunjuk ke sudut dengan dagunya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.